domba yang berumur 6 bulan. Berarti di situ ada keringanan. Sedangkan untuk keringanan untuk berkorban apabila lembu, itu ada keringanan dari segi umur atau tidak. Yang pertama, kalau itu kesulitan. Yang kedua, kita membeli itu karena lembu itu tidak ada akte kelahiran, titik ane niku tanggal giginya atau 2 tahun lah. Yang 2 tahun ini yang tidak bisa nitik atau nengeri karena tidak ada tanda kelahiran itu lah. Ini bagaimana Ustadz untuk jalan keluarnya? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Baik. Sebenarnya tadi yang 6 bulan tadi itu bukan keringanan ya Pak ya, tapi memang domba sama kambing itu kan berbeda. Kalau domba itu biasa orang-orang Arab itu membahasakan yang bahasa domba itu dengan al-jadza. Jadi artinya dia kalau diartikan dalam Indonesia niku adalah domba terus gembel. Nah, itu umur 6 bulan bukan keringanan karena memang syariatnya diperbolehkan. Nah, cuma kalau kambing itu wong nyebutnya wedhus Jawa, etawa dan lain sebagainya yang bukan gembel itu baru 1 tahun. Perkara poel ya. Poel itu sebenarnya saya punya saudara, dia di peternakan ya, akan di dinas peternakan. Saya tanya, nah syarat poel itu kan syariat wong Jawa Pak ya. Poel, kalau umur kan 1 tahun. Poel itu ternyata itu sudah lebih dari 1 tahun malahan. Poel itu kurang lebih 13 sampai 14 bulan. Artinya ketika kita menetapkan itu sebagai sesuatu yang poel, berarti ini sudah pas, bahkan sudah lebih. Itu hebatnya orang Jawa. Orang Jawa kan kadang nak tumbas wedhus, kula mawon kalau tumbas ya, saya beli kambing, kurban, nggih. Yang dilihat itu bukan umur, yang didelok niku langsung cangkeme. Kalau cangkeme, wah iki wis poel. Padahal secara umur dia sudah lebih dari 1 tahun, lebih dari 12 bulan ya, seperti itu. Kalau misalkan sapi ya, sapi itu saya belum mendapati ringanan, belum umur 2 tahun itu saya belum mendapati. Cuma yang keringanan di sini adalah ketika kita berkurban dengan menggunakan kerbau sebagai ganti dari sapi ya, seperti itu. Cuma saya pernah mendapatkan dari seorang kiai, artinya begini, tapi sampai saat ini nyuwun ngapunten saya belum mendapatkan hujah yang kuat tentang hal ini gitu ya, tentang hal ini diperbolehkannya diperbolehkannya umur kurang dari 2 tahun. Nah, seorang kiai itu mengatakan begini, ora popo kurban kambek tapi sing kurang umure 2 tahun, asal sesuai dengan uruf daerah setempat. Jadi urufnya napa? Uruf niku kebiasaan orang setempat. Kebiasaannya pripun? Oh iki wis ketok dewasa, iki wis ketok gede, wis pantes dinggo kurban. Nah seperti itu. Cuma saya memang hari ini belum menemukan pendapatnya ulama tentang perkara itu. Memang ada kiai yang menyebutkan kurban itu sesuai dengan uruf. Loh kok bisa sesuai dengan uruf? Dia kembalikan lagi kepada dalil kambing tadi. Wong Arab orang ngerti sing jenenge poel, ngertine umur, ngoten nggih? Ngertine umur, hitungane umur 1 bulan 2 bulan. Cuma sing ngerti poel tadi wong pundi? Wong Jawa. Niku dadi urufe wong Jawa mboten? Nggih, dadi urufe wong Jawa. Lho wong Jawa wae duwe uruf ngono tidak menyelisihi
syariat, maksudnya seperti itu. Nah ini nyuwun ngapunten, ini nggak menjadi rujukan mutlak loh ya kok. Jadi Ustadz untuk kurang dari 2 tahun. Cuma saya pernah mendapatkan itu dari seorang yai. Ning saat ini saya sampai sekarang itu saya belum mendapatkan keterangan dari ulama yang memang menunjuk bolehnya kurang dari 2 tahun. Cuma kita niku nggih, insya Allah kalau usaha niku nggih caket Pak, kalau usaha ya. Kayak contoh misalkan gini, nak golek lanangan sing 2 tahun iki angel, terene ngoten sapi nggih Pak nggih. Golek lanangan berkorban ndak harus dengan laki-laki, ndak harus dengan jantan, boleh berkorban dengan betina. La yadurrukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurrukum kunna inasan au dzakiran. Jadi Nabi, boleh tidak masalah kalian itu mau berkurban dengan kambing atau sapi betina atau dengan sapi laki-laki atau sapi jantan. Kenapa? Karena yang akikoh saja tidak ada masalah, mana yang jantan mana yang betina. Lah nopo lagi perkara kurban. Nah kemudian juga di dalam keterangan ketika Allah Subhanahu wa taala itu menggantikan kambing sebagai posisinya Nabi Ismail, ketika itu Allah tidak memberikan keterangan ini kambing laki-laki apa kambing perempuan. Maka dari sini kalau perkara sapi tadi kurang dari 2 tahun, saya pernah mendapatkannya itu. Cuma katanya memang nak sapi sing lanang 2 tahun ini memang golekane angel, maka boleh dengan sapi perempuan atau sapi betina. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Insya Allah kalau ada usaha kita enggak anu sih Pak ya, enggak enggak sulit lah insya Allah itu. Wallahu a'lam. Monggo yang lain mungkin ada pertanyaan. Nah, tanyakan. Baik. Membagi daging kurban itu tidak harus ditekankan kepada fakir miskin. Semua boleh mengkonsumsi daging kurban, semua. Hatta yang sampai kurban sendiri ya, sampai kurban sendiri. Memang ada ijtihad dari ulama, itu ijtihad sepertiga itu ijtihad, tidak ada ketetapan khusus dari syariat ya, cuma memang ijtihadnya para ulama men betul-betul isoh dibagai dari 3 kalangan ini, karena kita dalam pembagian daging kurban itu tidak lepas dari 3 kalangan ini Pak. Kalangan sang pemilik hewan, pemilik atau sang mudhohi atau sohibul kurban, yang kedua orang-orang kaya, yang ketiga orang-orang miskin. Jadi kalau untuk pembagian kurban tidak perlu sing miskin enggak. Yang miskin itu nanti jadi sedekah, yang kaya jadi hadiah. Nah, monggo silahkan. Terkhusus yang terpenting itu daerah sekitar. Malah ini yang ditekankan. Napa daerah sekitar, ning sekitarku itu wong sugih-sugih kabeh kan. Ya ora apa-apa. Misalkan teng perumahan pundi isine wong sugih kurbane kok ya sudah dibagikan di situ, seperti itu. Karena biar apa? Biar kita pas hari itu kabeh wong Islam iso ngrasake daging ya. Cuma memang kalau kita niku sudah kecukupan di satu tempat, maka alangkah baiknya jika daging kurban itu didistribusikan keluar yang memang tidak merasakan daging kurban. Ternyata di Sragen niku tesih kata. Saya pernah survei di daerah Dongombo Pak, itu orang-orangnya lumayan lah, lihat rumahnya ini tuh yo apik-apik koyone nak kurban domba 3 yuta itu kuat Pak.
Tetapi sampai saya ketemukan Pak Takmir, ketemu dengan Pak Takmir, ketemu dengan Pak RT itu sampai 8 tahun niku mboten enten sing kurban, udah 8 tahun. Kan niki nak tempat kita kan kata-kata toh Pak. Ya, tempat kita niku Pak banyak. Ya, nah jadi kalau kita sudah lebih di kampung kita sudah lebih, untuk misalkan waktu itu di kampung saya itu mung sa RT Pak, ning entuk sapi telu, kambing 6, niku sa RT gur 55 kakak, iku nak di kuangan dhewe sa RT tok kan yo pokoknya tenan toh Pak, nggih saestu niku, saestu banyak sekali niku kambingnya itu ada 5 apa 6 kemarin itu, sapinya ada 4. Akhirnya saya bilang, Ustadz niki kalau didistribusikan boleh nggak keluar? Oh boleh, sangat boleh. Sebagian kita distribusikan yang memang daerah-daerah yang minim sekali tentang daging. Nonton nggih Pak? Boleh 3 ini, fakir miskin sedekah, kaya hadiah, terus kembali untuk sang sohibul kurban. Sang sohibul kurban boleh ngarani Pak. Kalau saya kurban kambing itu saya selalu ngarani sirai, karena sirah menora repot wong panitia nih, karena ngurusi kepala kan lebih repot Pak. Pun sirai mawon kula pendet, saya kula pendet, kula bakar, kula olah kiambak men boten repoti pani. Ya maksud kula seperti itu. Ajeng ngarani ndak apa-apa. Boleh, aku njaluk iki ya engko sikak iki atau jeruani. Silakan ndak masalah. Ning dadi masalah niku nak panitiane napa? Panitiane ngarani wong wis kurban kok isih dijaluk meneh. Ndak, ada hak itu. Ya ada karena di suatu tempat niku enten sing ngoten niku, Pak. Jadi orang itu salah kaprah. Seolah-olah sing kurban niku ora iso mangan kurban. Niku ada beberapa tempat waktu itu di daerah Jenalas mriko niku terjadi. Saya nyampaikan iki enten sing mboten trima. Sedekah iki lillahi taala, ora usah urus. Itu bukan masalah sedekah lillahi taala, syariatnya memang seperti itu. Bahkan dari kalangan mazhab Syafi'i niku bahkan kudu mangan sing duwe utia ora ketang sak cuwil, itu pendapat dari mazhab Syafi'i. Ora ning dijarke wae ora entuk. Malah kudu mangan orang ketang makanya para ulama memberikan ijtihad bahwasanya ayo dibagi seperempat, sepertiga, tapi ini bukan ketentuan nggih mutlak deh, enggak, tapi yang penting bisa disedekahkan, bisa dijadikan hadiah. Kemudian juga mungkin ini jadi pertanyaan, boleh nggak sih panitia niku mendet dagingnya tinggi masak-masak? Biasanya kan nonton gitu Pak. Waktu itu ada yang tanya di salah satu grup, kalau ajeng jawab males. Jadi begini, kalau ada panitia yang pingin masak-masak dengan daging kurban, nggih, cara misalkan dagungan sapi ini kuatah ngono kan nggih capek nggih Pak nggih. Capek lemes kene pengin ngrasake ndang mangan daging. Boleh dengan catatan, boleh panitia ngambil daging kurban untuk dimasak bareng, boten dibeto wangsul loh. Beto wangsul kok ada jatahnya sendiri sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Dengan catatan apa? Akad di awal. Saya kurban nih, Pak, saya kurban nih 7 orang sapi. Panitia nih ngomong, tolong sedekahkan kepada kami untuk biar bisa kami masak nanti. Lalu si pemilik mengatakan, iya silahkan ambil sebagai sedekah. Ambil boleh kalau akadnya di awal, di depan, awal di depan ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh berlebihan. Secukupnya, panitia ini misalkan wong 20, maka dipendet secukupnya untuk 20 orang. Tak boleh kok masak lebih, sisanya gue balik. Ya, jadi secukupnya. Kenapa? Kalau kita mengambil lebih, takutnya nanti menjadi salah satu simbol hadiah. Ini yang tidak diperbolehkan.
seperti itu. Monggo silakan nanti panitia ajeng mendet, tapi akad di awal. Dan kalau akad di awal misalkan enten 3 sapi nih, ya jangan 1 sapi itu saja yang diambil. Jadi 3-3-nya dipendet, ngoten lho. Tapi iki ya pendet sakmene sing penting cukup nggo panitia makan si tiang. Seperti itu. Kemudian juga ini panitia Pak, tidak diperbolehkan panitia apalagi yang berkaitan dengan masjid mengambil uang dari uang infak masjid untuk kepentingan kurban. Kenapa tidak boleh? Kurban itu hakikatnya adalah ibadah pribadi, tidak ada kaitannya dengan orang banyak, tidak ada kaitannya dengan masjid. Ibadah pribadi loh Pak niku asli nih. Cuma Islam membolehkan untuk syariat wakalah, mewakilkan kepada panitia. Kenapa kok boleh diwakilkan? Karena yang sang sohibul kurban boten ngertos. Nak sohibul kurban ngerti coro-corone, ngerti penyembelihane sing penak, ya itu sebenarnya lebih apik disembelih dewe. Karena kalau dalam riwayat Nabi banyak menyembelih sendiri. Nabi niku mengalami Idul Adha niku kurang lebih 8 kali. 8 kali mengalami Idul Adha di napa? Di Madinah. Nabi dari 8 kali itu Nabi banyak menyembelih biadihi, dengan tangannya sendiri. Dari riwayat memang Nabi mewakilkan kepada Ali, karena ketika itu memang Nabi posisinya onta yang dikurbankan itu banyak, karena dalam satu riwayat itu Nabi berkurban 100 onta, maka Nabi tidak sanggup nak cewean tentunya, maka Nabi wakilkan kepada Ali dan sahabat-sahabat yang, dan ternyata sama Ali disembelih dewe Pak satu-satu ini. Nah, memang ini menunjukkan Ali niku kuat sekali. Kalau kita lihat dalam riwayat perang Khaybar, Ali itu pernah ngangkat pintune benteng Khaybar sendirian. Setelah pintu itu roboh, ternyata diangkat sama 7 orang kaum muslimin aja sik kaboten, Ali pernah ngangkat dewean. Memang Ali niku terkenal kuat. Ali radhiyallahu anhu. Maka ketika terjadi Mumarosah niku sebelum tempur itu ada adu 1 lawan 1 niku Pak. Yang ditunjuk niku pasti Ali sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Ali itu kuat. Makanya ketika ada riwayat Ali nyembelih 100 untone Nabi niku, oh ini bukti bahwasanya Ali itu memang kuat. Kita 1 sapi repot ya Pak ya. Ya 100 entah. Kalau orang-orang Turkistan, orang-orang Tajikistan itu nyembelih sapi dewan ya bisa Pak. Tak tahu, memang Allah lebihkan lah suatu tempat itu, suatu hamba Allah itu ya ada yang Allah lebihkan gitu. Makanya orang-orang Dagestan itu tarungnya kuat-kuat. Ternyata saya lihat kalau kurban di sana sapi itu ya dibanting dewe, di belai dewe. Makanya kalau petarung-petarung dunia itu kan dari sana Pak. Kayak Habib Nurmagomedov ya, petarung muslim itu kan dari sana. Memang orang-orang kuat di sana. Silahkan Bapak Ibu kalau pengen panitia mendet tapi di awal. Nah kemudian juga untuk penyembelihan ya, untuk penyembelihan itu tentu yang menyembelih orang yang berilmu dan bertakwa, itu memang pilihan rojo sampai pun ngapunten. Kemarin ada yang tanya sama saya ya, ada yang tanya sama saya inggih, pertanyaannya itu pakai mikrofon Pak, pakai voice note ya. Jadi di satu tempat kurban sapi kan 7 orang, ada satu sing ora gelem gabung ngambek salah satu orang.
alasannya orang itu ndak sholat. Ndak sholat lah nopo? Lah masa aku kurban karo wong kafir jarine ngono. Wah, ini kan ngeri Pak kalau langsung sidik-sidik divonis kafir. Ini ada voice note-nya ada, nanti saya lihatkan ini. HP-nya rada rusak saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz, ini ada pertanyaan kemarin itu dari jamaah di Masjid Mujahidin kan untuk kelompok kurban itu yang mengelompok-kelompokkan kan dari pihak panitia kurban. Nah, jadi kelompok-kelompokkan, kelompok 1, kelompok 2 sampai seterusnya. Nah, kemarin tuh tiba-tiba ada jamaah itu yang tanya, ininya ya tidak mau di satu kelompokkan dengan seseorang tertentu dikarenakan orang tersebut ya memang tidak pernah terlihat di masjid, juga tidak pernah sholat Jumat, sepengetahuannya seperti itu. Jadi intinya jamaah tersebut itu tidak mau dikelompokkan di kelompok orang-orang yang tidak mau sholat. Nah ini takutnya nanti untuk korbannya itu dikelompokkan dengan orang yang tidak sholat, artinya nyun sewu dalam arti kutip bahasanya itu kafir seperti itu. Takutnya amalan untuk korbannya itu tidak diterima. Mohon pencerahannya, tolong ya jawab ya, tidak berani. Pokoknya nak orang sholat kafir ya, versi orang ini. Jadi begini, orang yang tidak sholat itu jangan serta-merta langsung dihukumi kafir. Tidak boleh, nggak boleh langsung dihukumi kafir. Orang yang dihukumi kafir karena tidak sholat itu ketika dia menolak syariatnya, mengingkari syariatnya. Loh, bisa jadi dia itu tidak sholat karena malas. Sekarang kita mau kita vonis kafir itu, dia tahu kalau mengingkari sholatnya dari mana, wong dewi aja dakwahi aja belum kok ya toh. Kita malah kalah sama teman-teman jamaah tablik teko yuk ngajak sholat kan gitu. Kita mau memvonis dia kafir itu, kita sudah menghujahi apa? Atau sudah kita tanya, kamu nggak mau sholat kenapa? Oh mau aku ingkar sama sholat. Ngopo sholatnya orang penting. Nah ini berarti kan dia ingkar. Terus ketika dia mau dikafirkan, itu bukan wewenang kita Pak. Aslinya wewenangnya sinten? Wewenangnya ulama dan umaroknya. Jadi kalau dalam syariat Islam, ketika ada orang niku mboten sholat, itu tidak langsung dihukumi vonis kafir murtad gue tidak sholat, enggak. Dia ditangkap dulu, nanti diadili ya, dikodi. Kalau dalam syariat Islam niku kan nyuwun ngapunten, setiap 2 kilo 1 kilo niku ada kantor-kantor hakim Pak, kantor-kantor kodi. Niki ada di zamannya Al-Ma'mun dulu. Jadi setiap 2 kilo napa niku sing satu area 2 kilo niku ada kantor kodi, kantor hakim untuk orang yang melanggar, langsung dihakim di situ, ada kodinya. Maka kodi zaman dulu kan banyak, hakimnya ada di kantor-kantor tersebut. Jadi ada polisinya. Kalau dia tidak sholat itu langsung dipegang ya, nanti dia itu ditanya, kamu tidak sholat kenapa? Kalau males dia masuk barak kayak KDM, Kang Dedi Mulyadi melebet barak. Ya kudune sing ora sholat kuwi juga dilebokke barak, dididik dia main mau sholat. Lah nanti ketika di barak itu kowe nggak sholat ngopo? Males. Nah males dia dididik main ora males. Kalau dia mengingkari maka dia dididik untuk bertaubat. Nah isi ora gelem bertobat baru dia dihukumi kafir, dan dia akan dihukum sesuai syariat. Nanti dia dibunuh penghukumannya karena dia telah mengingkari syariat. Jadi kalau ada yang kurban iki wong ora salat ya ndak masalah. Tidak, sing penting wong Islam. Terus juga kadang tadi saya bilang yang menyembelih memang lebih utama orang yang solih, orang yang bertakwa, itu sangat utama sekali. Tapi bukan berarti wong sing ora sholat terus orang untuk nyembelih, selama dia menyembelihnya menyebut nama Allah.
Tetapi tetap sing sholih, sing takwa kudu terdepan dalam perkara ini. Jangan sampai perkara-perkara ibadah kita serahkan kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Kan orang sing rodok kasar banget, pokoknya nak orang sholat ora oleh ngopo-ngopo, kafir dan lain sebagainya. Enggak. Kita takar dulu dia itu. Dan rata-rata kaum muslimin hari ini di Indonesia itu sing ora sholat mergone males karena kebodohannya. Ade kok mboten sholat, ade ning masjid. Tori kan ngono niku biasane jawabane iki wae. Tor niki tesih aduh, ampun jenengan sing kula soalnya sering ning tukang ngoten iki kula tawari, "Pakde monggo sholat." Yen mau Mas, kula dereng siap ajeng sholat. Jawabannya seperti ndak ngomong, "Ngopo mana sholat ora penting orang." Ndak. Ndak seperti itu. Nah, jadi ini ada beberapa kasus yang memang seperti itu. Lalu kalau menyembelih apakah sunnah menyebut nama? Iya Pak, menyebut nama itu sunnah. Sebagaimana Nabi SAW ketika akan menyembelih itu Nabi mengatakan begini, Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Kalau dia sapi perempuan maka hadhihi. Tapi karena sapi itu kan bakoroh kan ya, jadi disebut sebagai mu'annas. Kalau dia ghanam maka kalau dia kambing maka kambing itu bahasa Arabnya ghanam, maka hadza. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min Muhammad, maka terimalah ini dari Muhammad wa ahlihi, dan keluar. Nah, jenengan mau menyembelih kiambak kurbannya sendiri, maka Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni wa ahli. Jadi keluarga ya dikatutke, keluarganya dikatutke. Kalau korban kita kambing, maka kalau yang tukang nyembelih niku nyuwun ngapunten dilangkai. Kalau dalam hadis niko Nabi SAW itu melangkai kambingnya, dilangkai kambingnya, dibacakan doa, bacakan doa. Kalau orang 7, kalau sapi kan nggih, Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal min, sebutkan siji-siji. Misalkan Joni wa ahli, Alek wa ahli, Jono wa ahli, seperti itu. Jangan lupa keluarganya diikutkan. Bahkan Nabi bukan hanya keluarganya, tetapi juga umatnya diikutkan sama Nabi. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni wa ahli wa ummati. Bahkan Nabi seperti itu. Kita niku aslinya wis dikorbankan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita nyembelih tadi, kita tugas nyembelih wong pitu, yo disebut namanya, sebut keluarganya, wa ahlihi wa ahlihi wa ahlihi. Itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab kan begini. Misalkan kita sendiri ya, wa minni fataqabbal. Fataqabbal wa ahli. Ya Allah, terimalah ini dariku. Ya, awalnya Allahumma. Ya, awalnya tetap bismillah, dari awal itu sampun bismillah Allahumma. Ya, seperti itu. Ada yang nambahi lafadznya itu, ada yang nambahi juga Allah Akbar, bismillah Allah Akbar wa ahli. Atau misalkan di sini, misalkan namanya misalkan namanya Zaid, fataqabbal min Zaid wa ahli. Min Zaid wa ahli, terimalah ini korbannya Zaid dan warganya. Wa ahlihi, nah pakainya wa ahlihi, wa ahlihi, ya. Zaid wa ahli.
misalkan jenenge Tony ya min Tony wa ahlihi, min Alek wa ahlihi, min wa Bismillahirrahmanirrahim, monggo bismillah atau monggo. Kalau bismillah ada ar-rahim, ada ar-rahman, ada ar-rahim, itu sebagai penyebutan asma Allah. Kalau bismillah kan dengan menyebut nama Allah. Nama Allah yang pundi? Tidak hanya ar-rahmanirrahim juga boleh. Bismillahil azizil ghaffar ya boleh. Kan nama Allah banyak, nggak hanya ar-rahman. Allah niku kata 99, silahkan. Ini kan kita biasanya sing afdolnya kan ar-rahman. Mana dalil ar-rahman ar-rahim? Yo awal surat, yo awal Al-Quran. Nah kalau dalam fikih bismillah itu bagian daripada ayat Al-Fatihah. Kita kan cetakannya itu. Jadi doanya seperti itu. Yang dipotong itu adalah dabah. Dabah itu pas yang di bawah dagu niki Pak. Itu kelebihan menen. Lebihannya nanti matine. Kalau bapak saya itu kalau Lebaran Idul Fitri ya, itu biasanya anak putune teko niku mesti goleke kepala sapi. Goleke kepala sapi. Wah ning info ning kecamatan beleh 5 misalkan. Ya aku tak pesen kepalane. Jadi kepalane niki 5 pun dijejer, dilelang ngoten lho, kepala. Bapak saya milih niku golek sing sembelihane ning ngisor kene. Karena regone padha ning daginge luwih oke. Nah itu bapak saya kalau delok ngene iki sing boleh kurang pengalaman iki. Karena dibelahe ning nggon belagian gini. Asli sing dibuke, makanya sembelihan itu jenenge dabhun. Kenapa? Karena yang dipotong bagian dabah. Bagian dabah niku pas ngisor dagu niki lho. Pas ngisor dagu. Nanti kalau menyembelih Pak, niki yang dipanteng kuat gendele niku apa namanya tapi ini. Gemblenya niku yang tenanan. Jadi kita biar menyembelih itu kalau standar MUI itu orang entuk lebih seko 10 detik Pak. Lebih 10 detik penyiksaan. Pokoknya nyembelih sampai wah, Allahu Akbar. Ono teman-teman Juleha niku lho, sekti nyembelih. Jadi peso ini kan ada 2 jenis Pak, peso Pak. Peso yang ditarik, peso yang digosok ke bawah, itu beda. Jangan peso yang kudune ditarik, nyembelih tarik ngeten iki, malah digunakan buat gini. Itu ada pesonya berbeda Pak. Kalau peso saya yang saya dorongkan. Jadi aja sampai saya pernah menyaksikan itu waktu zaman awal-awal saya teng Gemolong niku, teng kampung kula niku. Aduh ya Allah. Kula ajeng ngomong ya piye wong anyar ning ngono Pak. Sekarang kok saya terus yang nyembelih soalnya. Jadi nyembelih itu sampai begini. Wah lah maten. Nyuwun ngapunten. Yang namanya nyembelih pertama taline kudu pas. Taline kudu pas. Kalau dia geser ora merubah posisi leher, karena kalau leher itu udah berubah posisinya itu udah rumit Pak. Napa meneh ampun terluka berubah, wah suwe arek ngoten ya iku lebih penyiksaan oleh niku. Maka betul-betul di sebelah itu piye carane usahakan agar leher nanti tidak berubah. Itu ikatan. Yang kedua yang megangi. Yang megangi yang kudu apik niku pas nggon gendele niku. Nak gendele sing megangi ini ora bener, ya repot Pak mau nyembelih niku.
makanya dipuanteng. Nak niku sekali panteng niku sekali tebas ngoten niku brut langsung. Setidaknya yang terpotong itu setidaknya 2, syukur-syukur iso 3. 2 napa? Urat nafas, urat makan. Niki harus terpotong urat nafas, urat makan. Maka pusatnya urat nafas dan urat makan itu ada di dabun. Niki mriki pas di sini. Kok kalau menjing. Niki. Jadi jangan kepanjangan ke sini apa neh ning kene, ndak di sini. Ditangake sing nyekeli gemblehe nika betul-betul dipegang dengan baik. Nah langsung ngeten napa ngeten. Pokoknya dalam MUI, di MUI itu waktu dijelaskan sama MUI itu ndak boleh lebih dari 10 detik. Ndak boleh lebih dari 10 detik, Pak. Lebih dari 10 detik itu termasuk penyiksaan, ya. Bukan berarti kurbannya mboten sah. Ya, selama terpotong dengan baik menyebut nama Allah, maka kurbannya meninggalnya betul-betul karena tersembelih. Tetapi dia penyiksaan kenapa? Karena banyak merasakan sakit terlebih dahulu Kemudian yang kedua, ketika menyembelih ketika menguliti pastikan sudah mati. Pastikan apa? Sudah mati. Ojo si urip dikuliti, Pak. Pastikan sudah mati. Pastikan apa sudah mati. Ya sebenarnya tidak apa-apa sampai pul, tapi tetap kalau dalam mazhab Syafi'i itu dihukumi makruh. Tapi sapi saged langsung potol nih. Tapi nopo kambing? Oh iya, tak kira sapi. Berarti tak sapi elok tenan berarti dia. Itu menyembelihnya pastikan mengulitinya sudah mati, ya, sudah mati. Kemudian juga ada yang tanya tadi itu sama saya, Ustadz, kalau anduknya cuwil boleh nggak buat kurban? Pertama, perkara tanduk niku nggih, itu hiasan kewan. Kewan api itu kan dinilai saka tanduk iya to, Pak. Iki wedhus wapi itu ketok saka putine. Tanduk nyenengke, ya. Nyenengke. Tapi tanduk itu bukan bagian dari daging yang dibagi. Ya, kalau tanduk itu patah sampai melukai kepala, sampai kepalanya misalkan terus akhirnya tulang kepalanya bentek atau lain, nah maka ini tidak diperbolehkan untuk kurban karena kecacatannya sudah parah. Cacatannya sampai parah. Tapi nak cuwil sithik, ya, cuwil sithik itu diperbolehkan ning perkara tanduk. Berbeda kalau perkara sing dagingnya memang dibagi. Contoh, sapine apik kurunya itu napa? Kurune nyebabke kuru yang sangat atau sakit yang sangat, sakit yang menyebabkan daging niku mboten enak, yang menyebabkan daging itu bermasalah, maka ini sakit yang tidak diperbolehkan untuk kurban. Ya misalkan nopo sakniki PMK, ya. PMK niku, kalau PMK niku penyakit PMK itu menyebabkan dagingnya ora layak ataupun menyebabkan nanti malah nular neng pong. Nah ini, maka ini tidak boleh. Atau ini bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat Ustadz piye nak belehe dilanjutke bengi. Nah misalkan kan dilanjutkan apa? Bengi. Pertama, kalau nyembelih malam, ya, nyembelih malam
itu diperbolehkan asal ada alasan yang kuat. Contoh misalkan dengan ajeng nyembelih siang ternyata qadarullah enten sing meninggal wong kampung situ. Lah nguburke tiyang sih apa mbeleh hewan sih? Nguburke tiyang karena nyembelih iso telung dino. Maka misalkan dipaksa kepingin nyembelih wengi mergone enten sing meninggal, enten sing sedo, ini para ulama diperbolehkan. Perbolehkan kalau malam. Kemudian menyembelih juga ada orang yang berkeyakinan itu nyembelih niku kudu ning cerek masjid. Ini keyakinan yang tidak benar. Karena sekali lagi udhiyah atau hewan kurban, penyembelihan hewan kurban niku mboten nenten kaitane dengan masjid. Tidak ada kaitannya sedikit pun dengan masjid, Pak. Itu adalah ibadah pribadi. Sampai takmir masjid pun terlarang mengeluarkan uang untuk kepentingan hewan kurban dari uang masjid, tidak boleh. Kemarin itu pas rapat nyen kula rencanane niku ajeng tumbas baskom. Tumbas baskom nggo takaran niku lho, dadi mboten nimbangi melih. Pokoke didelok dari baskome sakmono, bleke daging sakmono kuwi ya wis dianggep kok padha karena takarane napa? Niku namine ceting atau om. Terus sing rencanane sing ajeng tumbas niku takmir masjid, nanti jadi inventaris masjid. Saya bilang tidak boleh, Pak. Masjid digunakan alat-alat masjid itu digunakan untuk hewan kurban. Kenapa? Karena kurban itu sekali lagi ibadah jadi kalau mau beli itu maka RT mawon sing tumbas. Mengke pihak panitia isoh nyewa neng RT atau pinjem ke RT, ke masjid tidak boleh, itu milik khusus milik masjid. Terus enten sing ngomong berarti nak enten sing sakit dijogokke duit musala nggo anu enggak ento juga loh, itu perkara dakwah. Perkara apa? Dakwah, bukan urusan pribadi dia kan, itu inisiatif kita untuk berdakwah. Iki jamaah masjid, ayo masjid infak melu sedekah kangge orang yang sakit. Bedakan dengan kurban dengan dakwah. Kalau kurban ibadah pribadi, jadi tidak ada kaitannya sekali lagi dengan masjid. Ada, termasuk nyuwun ngapunten, Pak, nyuwun ngapunten saestu kadang nak nyembelih cerek masjid niku ngangge air masjid, air pamasjid lho niki. Nyuwun ngapunten niki nggih tidak diperbolehkan, itu milik masjid. Kalau toh memang maksa njele masjid maka bayar ning pihak masjid. Bayarnya ngangge napa? Ngangge uang tadi yang iuran orang yang kurban. Jadi dikei uang bayarnya nggo masjid, seperti itu. Pokoknya fasilitas masjid tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Sekali lagi, menyembelih hewan kurban adalah ibadah pribadi. Boleh. Niki karena sering niku nyembelihe kudu cerek masjid, engko apa-apa nganggo barange masjid. Lah niki masalah, Pak. Tidak boleh. Karena sekali lagi ini yang harus kita tekankan, penyembelihan hewan kurban, ibadah udhiyah itu ibadah pribadi. Bukan jama'i, bukan. Tapi pribadi masing-masing. Sekal panitia cuma sekedar wakalah atau wakil dari sang mudhohi, ya, seperti itu. Nggih. Maaf, untuk dengan surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basiril muhsinin. Daging hewan kurban yang darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini terus kemudian tadi kaitannya dengan apa, menyebutkan mungkin nama bagi seorang kan ketika mencapai ini kan berarti kan keikhlasannya ya, keikhlasannya. Sementara menyembelih ketika disebut kan mungkin lebih berat untuk menjaga keikhlasan. Barangkali ada juga bahkan memang kurbannya karena pengen disebut. Iya. Demikian. Bagaimana supaya Kita tugas sang penyembelih kan yang menyebut nama. Itu tugas sang penyembelih. Urusan dia niku niatnya begini dan begitu urusan sang kurban. Tidak ada urusannya dengan sang panitia menjalankan sesuai dengan ketetapan nopo yang sudah ditetapkan oleh syariat memerintahkan menyebut nama. Masalah dia mau aku pengen disebut namaku, aku pengen ini, itu urusan pribadi masing, tidak urusannya si panitia. Contoh misalkan ngeten Pak, saya itu beberapa kali diken ngisi pamitan haji kemarin, dan itu enten komentar, kok ngisi pamitan haji toh? Pamitan haji kuwi kan amalan riya. Saya kaget Pak, wong pamitan haji langsung divonis amalan riya. Saya tanya, jenengan wis prekso isi hatine nak wong kuwi niate ya mboten ngertos, tapi kan pamer kuwi. Lah jenengan ngertos pamer saking pundi? Kalau dia niatnya pamer, kita ndak tahu. Kita ini tuh kalau dalam kaidah fikih niku kan begini, nahnu nahkumu bidhawahir wallahu a'lam sarair. Kita itu menghukumi orang itu dengan zahirnya. Yang menghukumi hatinya sinten? Allah yang menghukumi hatinya. Maka kalau enten orang itu pamitan haji terus mbok lok ke pamer, apa kita wis mreksa isi hatine kalau dia niatnya pamer? Ya kita menghukuminya sebagai dia pamitan haji, aku diundang rono kon mangan-mangan, ya sudah hukumi berarti dia ngundang aku men entuk sedekah. Seperti itu. Dalam kasus Nabi SAW dan para sahabat itu, ada seorang sahabat yang ketika itu membunuh orang yang ketika perang itu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ada orang kafir, orang musyrik yang sudah terdesak, ketika mau dibunuh dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi sama sahabat ini tetap dibunuh. Dia tetap dibunuh. Kabar ini sampai kepada Rasulullah nesu kepada sahabat yang menebas ini, yang membunuh ini. Kata dia pas ketika ditanya, kata Nabi, kamu yang membunuh gini, yang mengucapkan la ilaha illallah mbok pateni wae. Lho dhek ngomong itu karena takut kok. Ngomong ku mergone wedi aku wedi dipateni. Apa jawaban Nabi? Apa kamu sudah periksa isi hati orang ini, kok kamu menyebutkan sampai semacam itu? Nah, dari cerita ini, dari hadis menikah, kita bisa mengambil satu hukum bahwasanya untuk menghukumi isi hati orang itu kita tidak berkenan. Iki enggak srae, ini ria, ini pengen dipuji, ini nuapunten ya. Misalkan iki niate ora karena Allah, iki mangkat sholat mergone pengen dipilih jadi lurah itu. Nah, ini tidak boleh seperti. Memang betul ketakwaan itu menjadi syarat mutlak untuk kita diterima kurban. Betul Pak. Kenapa? Karena ini ibadah yang begitu besar. Nabi Ibrahim saja ketakwaannya sampai diuji kon nyembelih betul itu Allah. Tetapi kita sebagai manusia di sini, sebagai hamba Allah di sini, tidak bisa menghukumi hati orang seperti itu. Wallahu a'lam.
Ini Pak, ini beliau ini. Ya, terima kasih. Gini Pak, sering terjadi di kampung ini kan mengorbankan atas nama almarhum. Kemudian itu kan mungkin tidak ada pajak pada waktu beliau itu yang masih hidup. Tetapi kan sering diatasnamakan yang meninggal tadi. Nah, kemudian apakah ini juga diperbolehkan? Yang kedua, nanti biasanya kalau kurban ada pembagian daging. Dan nanti daging itu nanti apakah bisa dikembalikan untuk ahli waris yang tadi mengatasnamakan si almarhum tapi mungkin tidak dengan wasiat. Terima kasih. Yang pertama, tanpa wasiat tidak boleh berkurban atas nama si mayit tanpa wasiat. Kalau wasiat, kalau dia berwasiat, maka ini diperbolehkan. Ya, kalau dia berwasiat. Kemudian, tapi kita ada solusi, Pak. Solusinya pripun? Namanya tetap disebut, tapi sebagai ahli tadi. Wa ahli fulan almarhumah. Jadi dia dimasukkan dalam keluarga BRDI untuk pahala sedekah daging. Atau gini, yang kedua, solusi yang kedua tetap sebut namanya, tetapi dia tetap untuk pahala sedekah daging. Sebenarnya seperti itu. Neng dia enggak dapat pahala kurban, karena kurban itu untuk orang yang masih hidup. Saya pernah dipaksa waktu itu datang, pokoknya niki untuk niki kurban sapi atas nama fulanah almarhumah, kan seperti itu. Punten ini guys, pokoknya pun ngoten mawon, kepripun panitia pun ngoten mawon. Akhirnya saya pas mau nyembelih tak tekoni keluargane sapa iki jenenge. Keluargane yang masih hidup Tono misalnya, Tono wa ahlihi wa almarhumah fulan. Sebutkan seperti itu. Gitu. Kadang kan wong nak nyakseke kan men puas Pak, jenenge disebut ya seperti itu. Ya, jadi kalau enten sing nekani iki nggo almarhumah ojo dito Pak, cuma kita masukkan ke dalam ahlinya. Kemudian tadi yang daging yang sudah diberikan Pak. Daging yang sudah diberikan apakah boleh diberikan kepada keluarga yang ya boleh Pak, boleh. Daging yang punya pemilik sahibul kurban toh, iya boleh, enggak apa-apa. Kita sedekahkan. Misalkan saya berkurban sapi, saya untuk jatah dari panitia sebagai sahibul kurban. Jatah saya bagikan lagi ngoten toh. Seperti itu maksudnya. Ya boleh sangat niku. Ya, boleh sekali malahan timbang kokean ning omah Pak. Ya, bagikan lagi ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Monggo Pak, satu lagi. Tarik nafas dulu Pak. 3. Ujungnya kita berkorban Pak, dan korban itu untuk akikah itu perbolehkan atau enggak itu Pak? Akikah dengan kurban itu berbeda. Akikah itu yang disyariatkannya orang tua, kalau kurban yang disyariatkannya bukan orang tua, jadi sudah beda jalur ya, beda jalur, satu ke Gemolong, satu ke Solo. Nah, sudah beda jalur seperti itu. Jadi tidak ada kurban bareng karo akikohan sudah. Dan akikoh juga kan bukan tugas kita. Kita mengakui kita siapa? Orang tua, tugasnya orang tua, bukan tugas kita. Akikoh ada sendiri dan kurban ada sendiri. Dan rukunnya pun berbeda.
akikah niku nggak kudu ngenteni balik, memang masih kecil. Dia sebagai bentuk rasa syukur orang tua yang melahirkan. Kalau kurban itu kan ada syaratnya. Syaratnya dia sudah berakal, dia sudah balik, seperti itu. Wallahu a'lam. Monggo Pak, satu lagi Pak. Apa sudah sesuai dengan syariat? Ayo. Ngoten Pak. Ya sebenarnya itu boleh-boleh saja, cuma kan merepoti lah. Merepoti si pihak, seolah-olah nak orang ngono ora afdol. Nah niki yang salah Pak. Setiap tahun kudu ganti jeneng, nak ora ganti jeneng ora afdol. Padahal satu orang kepala keluarga itu cukup untuk satu keluarga sebenarnya. Tapi nggih mboten napa-napa, kita kembali lagi bahwasanya itu walaupun laksanakan ya kurbannya tetap sah. Cuma kan kembali lagi kita wong Indonesia iki ya ngono kuwi kurang puas, ngerasa kurang puas seperti itu. Wallahu a'lam.